Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang rasanya Kak David bisa berjumpa dengan kalian. Sekalipun melalui video, kita bisa belajar firman Tuhan secara online. Nah, minta waktunya sebentar ya, beberapa menit kalian berkonsentrasi mendengar berita baik dari Tuhan, karena itu yang akan menjadi berkat buat kita. Anak-anak yang dicintai oleh Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, supaya kesehatan kita baik, sekolah kita jadi pinter, dan anak-anak menjadi orang-orang yang dicintai oleh orang tua, dan kita menjadi berkat bagi teman-teman kita. Yuk kita belajar firman Tuhan yuk. Mari kita berdoa terlebih dahulu, minta hikmat dari Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik, dan teramat baik. Engkau memberkati hidup kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Berkati pikiran kami, hati kami, supaya kami bisa memahami setiap firman Tuhan dengan baik. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman, supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik, sebut saja namanya Doni. Doni adalah seorang anak laki-laki yang sudah sekolah, punya banyak teman. Nah, cuma Doni ini agak sedikit nakal. Doni ini punya sifat yang kurang baik, yaitu sifatnya iri hati. Dia melihat temennya punya tas bagus, dia iri. Lihat temennya punya sepatu bagus, dia iri. Lihat temennya punya handphone yang bagus, dia juga iri. Sehingga seringkali dia marah-marah sendiri. Dan ketika sampai di rumah, dia biasanya protes sama mamanya, protes sama papanya. Dan dia berkata gini, "Mama, papa, kenapa sih aku ndak seperti teman-teman? Kenapa sih aku ndak punya sepatu yang sebagus temanku? Kenapa sih aku ndak punya tas bagus seperti punya temanku? Kenapa sih? Kenapa sih?" Ya, akhirnya satu kali dia mau berbuat dosa. Yaitu apa? Ketika temannya sedang asik belajar mengerjakan soal. Nah, HP-nya itu ditaruh di laci. Nah, kemudian si Doni ini mulai berpikir jahat. Dia tunggu kalau temannya sedang lengah. Nah, ketika temannya benar-benar lengah, dia tidak konsentrasi dengan HP-nya, sedang mengerjakan PR-nya itu, maka diam-diam tangannya si Doni menyelinap dan mengambil HP temannya. Lalu dia bawa pergi. Nah, akhirnya dia apa? Mencuri. Nah, iri hati kalau dipelihara di dalam hati, akhirnya bisa berbuat jahat. Dia bisa mencuri. Nah, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, judulnya cukupkanlah dirimu, ya. Apa? Cukupkanlah dirimu. Nah, kita belajar dari perintah Tuhan yang ke-10. Perintah Tuhan yang ke-10. Jadi ada 10 perintah Tuhan. Kalau yang minggu lalu kita belajar tentang perintah yang ke-9. Nah, hari ini kita belajar tentang perintah yang ke-10. Apa bunyi perintah yang ke-10? Mari buka Alkitabmu di dalam di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 17. Nah, karena itu kalimatnya panjang, kita singkat perpendek. Kalimatnya menjadi begini. Jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Apa? Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Ya. Jadi singkatnya demikian. Jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu, termasuk temanmu. Nah, contohnya begini. Di Alkitab ada nih kisah seorang yang iri hati.
Padahal dia sudah menjadi orang yang hebat, seorang raja, punya kekuatan, punya pengaruh, punya segala sesuatunya. Namanya saja raja. Nah, dia iri kepada seorang muda yang belum apa-apa. Artinya dia bukan seorang jenderal, belum sebagai seorang raja, bukan seorang menteri. Nah, siapa nama raja itu? Siapa nama anak muda yang dibuat menjadi iri? Ya, nama raja itu adalah Raja Saul. Dan nama anak muda yang membuat Raja Saul menjadi iri itu adalah namanya Daud. Nanti buka di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-18. Itu kisahnya Saul benci kepada Daud. Nah, kenapa Saul benci kepada Daud? Padahal awalnya Saul itu suka sekali sama Daud, sayang sekali sama Daud. Dan dia merasa, wow, ini anak muda yang luar biasa. Kenapa ya? Karena begini, ceritanya waktu itu Raja Saul itu suka mengalami gangguan pikiran, gangguan hati. Dia tidak tenang, tidak bisa tidur, sering merasa ketakutan. Nah, lalu dia mencoba untuk mencari obatnya itu apa. Kesana kemari obatnya nggak bisa menyembuhkan. Ternyata yang bisa menolong Saul adalah apa? Ketika prajuritnya itu, orang-orang dekatnya Saul, dia menyampaikan begini, ada seorang anak muda tuanku, dia pandai bermain kecapi, dia pandai bernyanyi, dia pandai bermain musik. Lalu Saul bilang, oh ya, coba panggil kemari. Maka akhirnya dipanggilnyalah Daud. Setiap hari dia bermain musik, dia bernyanyi. Nah, ketika Saul melihat Daud bermain musik, bernyanyi, Saul mengalami ketenangan hatinya, ketenangan pikirannya. Wah, seneng rasanya ya. Dia menjadi, wow, ini anak kok pinter sekali ya. Ini anak kok membuat tentram hatiku ya. Aku tidak marah, aku nggak takut, aku nggak khawatir. Maka akhirnya apa? Dia berkata kepada orang-orang yang membantunya itu, ya prajurit-prajuritnya, orang-orang dekatnya, ini anak biar tinggal di rumah sini saja. Lalu si Daud tinggal di rumahnya dan diberi kepercayaan untuk menjadi komandan pasukan, komandan tentara. Dan akhirnya dia mulai mempercayakan supaya Daud ini memimpin tentara untuk berperang melawan bangsa-bangsa lain. Akhirnya Daud bisa menjalankan tugas itu dengan baik dan mampu mengalahkan musuh-musuh. Wow, dari situ rakyat melihat, prajurit melihat, ternyata Daud itu hebat. Makanya rakyat, para prajurit itu memuji, Daud hebat, Daud hebat, Daud hebat. Kalau Alkitab mengatakan begini, kalau Raja Saul itu bisa mengalahkan ribuan orang, tetapi kalau Daud itu bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Maksudnya berlaksa-laksa itu apa? Karena satu laksa itu bisa terdiri dari 10.000 tentara. Jadi kalau berlaksa-laksa kalikan saja 10.000, itu berarti berjuta-juta. Jadi kalau rakyat bilang kalau Saul mengalahkan ribuan, tapi kalau Daud mengalahkan jutaan, artinya lebih hebat mana? Lebih hebat Daud. Nah, disitulah Saul marah, Daud benci, Daud iri hati. Kenapa sih Daud yang dipuji? Kenapa bukan aku? Nah, ini. Ya, nih. Mengingini, ya, iri hati. Saul dikuasai oleh sifat iri hati. Dia mengingini yang Daud punya. Nih gambarnya dulu. Nah, nih Daud itu suka bermain musik di depan Saul. Saul mengalami ketenangan, ya. Tetapi karena dia benci, nih,
Daud diusir, ya. Padahal Daud itu nih lihat bisa mengalahkan tentara yang paling ditakuti, yaitu Goliat, raksasa yang bikin gemetar, yang bikin takut bangsa Israel. Tetapi Daud bisa mengalahkannya. Itulah yang membuat Saul iri kepada Daud. Jadi ini contoh, ternyata orang yang iri hati itu tidak baik, ya. Akhirnya dipenuhi kebencian dan ingin membunuh Daud. Saul menjadi ternoda karena apa? Kebenciannya, gara-gara iri hati. Maka pelajaran hari ini, ayo cukupkanlah dirimu, jangan mengingini barang milik orang lain, jangan mengingini sepatu orang lain, jangan mengingini tasnya orang lain, jangan mengingini HP-nya orang lain, jangan mengingini uangnya orang lain. Belajar mencukupkan diri, bersyukur, Tuhan, kalau aku punya sepatu ini, ya puji Tuhan lah, paling tidak aku masih bisa bersepatu. Kita belajar bersyukur, Tuhan terima kasih untuk baju ini. Baju ini masih bisa menutupi badanku. Tuhan terima kasih untuk HP ini, paling tidak aku masih bisa chattingan, WA-an sama teman-temanku, ya. Jangan mengingini apapun milik orang lain. Belajar bersyukur, belajar mencukupkan diri dari apa yang Tuhan berikan. Amin. Ya, kiranya berkat firman Tuhan hari ini menolong kita. Tugasnya tadi apa? Ya, tugasnya menghafal ayat Mas Keluaran 20 ayat 17. Kalau di situ ditulis panjang, kita singkat, kita simpulkan, ya. Jangan mengingini apapun milik orang lain. Itu saja, ya. Jangan mengingini apapun yang menjadi milik orang lain. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur dengan apa yang aku punya. Aku mau mencukupkan diri atas apapun yang telah Tuhan berikan kepada kami. Jauhkanlah iri hati dari pikiranku, dari hatiku, supaya aku tidak jatuh dalam dosa, aku tidak membenci orang lain, aku tidak mencuri, aku tidak melakukan kejahatan, tetapi aku menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa, berkati anak-anakmu, beri kesehatan, jauhkan dari virus corona, mereka jadi anak pinter, hormat pada orang tua, dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.